Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang golongan darah. Berdasarkan komposisi aglutinogen dan aglutininnya, golongan darah pada manusia dibedakan menjadi ada golongan darah A, B, AB, dan 0. Orang yang memberikan darah disebut dengan donor, sementara orang yang menerima darah disebut dengan resipien. Darah dapat menggumpal pada saat proses transfusi darah. Ini terjadi karena adanya aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen dan aglutinin ini merupakan kandungan protein di dalam darah. Untuk aglutinogen ini proteinnya berupa antigen, sedangkan aglutinin adalah protein yang berupa antibodi. Nah, kalau aglutinogen ini biasanya terdapat di eritrosit. Kalau aglutinin ini terdapat di dalam plasma darah. Ada dua macam aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Nah, menurut Landsteiner, darah pada manusia ini dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan keberadaan aglutinogen dan aglutininnya. Ini sudah kita bahas tadi ya, ada 4 golongan ya, A, B, AB, dan 0. Ini tadi untuk aglutinogen ini terdapat pada eritrosit, disebut dengan antigen, kemudian sifatnya ini dapat digumpalkan. Sementara untuk aglutinin ini tempatnya di plasma darah, disebut juga dengan antibodi dan sifatnya menggumpalkan antigen. Ada dua macam aglutinin, yaitu aglutinin A atau anti zat A dan aglutinin B atau anti zat B. Perhatikan tabel penggolongan darah berikut. Di sini terdapat 4 macam golongan darah, yaitu A, B, AB, dan golongan darah O atau 0. Kemudian di sini terdapat aglutinogen. Aglutinogen disebut juga dengan antigen, yaitu zat yang dapat digumpalkan oleh aglutinin atau antibodi. Di sini ada aglutinin. Aglutinin disebut juga dengan antibodi. Antibodi merupakan zat yang dapat menggumpalkan. Yang akan digumpalkan di sini adalah aglutinogen atau antigen. Nah, perhatikan untuk golongan darah A ini mengandung antigen A. Kemudian orang yang bergolongan darah A, antigennya A, ini akan menghasilkan antibodi beta. Antibodi beta ini nanti tugasnya melawan antigen B. Nah, bagaimana untuk orang yang bergolongan darah B? Orang yang bergolongan darah B, aglutinogennya atau antigennya adalah B. Kemudian antibodinya alfa. Orang yang memiliki antigen B akan menghasilkan antibodi alfa yang digunakan untuk menggumpalkan atau menyerang antigen A. Untuk golongan darah AB memiliki antigen A dan B. Jadi ada dia zat yang digumpalkan di sini ya, A dan B. Sementara golongan darah AB tidak memiliki faktor penggumpal. Di sini tidak ada antibodinya ya. Untuk golongan darah O di sini tidak memiliki antigen, jadi tidak ada yang akan digumpalkan ya. Sementara golongan darah O memiliki antibodi atau faktor yang menggumpalkan, yaitu alfa dan beta. Perhatikan tabel transfusi darah berikut ini. Di sini ada 4 macam golongan darah. Golongan darah O atau 0, A, B, dan golongan darah AB. Nah, untuk golongan darah O berarti di sini antigennya tidak ada, berarti tidak ada yang mau digumpalkan. Jadi, ketika golongan darah O akan mendonorkan darahnya ke sesama golongan darah O, di sini tidak akan terjadi penggumpalan darahnya ya, karena golongan darah O tidak ada faktor yang akan
digumpalkan. Karena golongan darah O tidak memiliki faktor yang akan digumpalkan, di sini antigennya tidak ada, maka golongan darah O dapat memberikan darahnya atau mendonorkan darahnya ke semua golongan darah, termasuk ke golongan darah A, ke golongan darah B, ataupun ke golongan darah AB. Nah, karena golongan darah O bisa memberikan darahnya ke semua jenis golongan darah, maka golongan darah ini disebut dengan donor universal, ya. Karena dia tadi tidak memiliki faktor yang akan digumpalkan, sehingga kemanapun darahnya masuk tidak akan ada yang digumpalkan. Jadi kelihatan jelas di sini ya. O bisa memberikan ke A, bisa memberikan ke B, bisa memberikan darahnya ke AB. Dan darah yang diberikan di sini ini tidak terjadi penggumpalan. Nah, untuk golongan A, golongan darah A memiliki antigen A. Kemudian di sini tadi golongan darah O memiliki anti A. Nah, jika golongan darah A mau mendonorkan darahnya ke golongan darah O, maka anti A yang ada di O akan menggumpalkan antigen A. Sehingga saat golongan darah A mendonorkan darahnya ke golongan darah O, di sini akan terjadi proses penggumpalan, ya. Jika golongan darah A akan mendonorkan darahnya ke B, B ini memiliki anti A, maka anti A yang ada di B ini nanti akan dapat menggumpalkan antigen A, sehingga saat golongan darah A mendonorkan darahnya ke golongan darah B, maka akan terjadi penggumpalan. Nah, bagaimana jika A mendonorkan darahnya ke A? Ini bisa ya, A mendonorkan darahnya ke A, ini bisa, tidak akan terjadi penggumpalan di sini. Jika golongan darah A ingin mendonorkan darahnya ke golongan darah B, maka ini bisa ya, di sini tidak terjadi penggumpalan karena golongan darah AB tidak memiliki antibodi di sini. Jadi tidak ada yang akan menggumpalkan antigen si golongan darah A, sehingga tidak akan terjadi penggumpalan di sini, maka proses donor darah dapat dilakukan. Sekarang perhatikan untuk golongan darah B. Golongan darah B memiliki antigen B. Nah, bagaimana jika golongan darah B ingin mendonorkan darahnya ke golongan darah O? Apakah bisa? Nah, ternyata coba perhatikan di sini akan terjadi penggumpalan. Kenapa bisa terjadi penggumpalan? Nah, di golongan darah O ini memiliki antibodi anti B. Ya. Tadi golongan darah B antigennya adalah di sini B. Maka antibodi B atau anti B yang ada di golongan darah O ini nanti akan menggumpalkan antigen B, sehingga tidak bisa didonorkan darahnya ya, terjadi proses penggumpalan. Seandainya golongan darah B ingin mendonorkan darahnya ke golongan darah A, kemari, apakah bisa? Nah, ternyata di golongan darah A ini juga memiliki antibodi anti B. Golongan darah B tadi ada di sini antigennya B. Jadi antibodi B atau anti B di golongan darah A ini nanti akan menggumpalkan antigen yang ada di golongan darah B, sehingga prosesnya nanti akan terjadi penggumpalan darah di sini. Seandainya B ingin mendonorkan darahnya ke golongan darah AB, apakah bisa? Nah, di sini tadi golongan darah B antigennya B. Untuk golongan darah AB di sini tidak ada faktor yang menggumpalkan. Jadi nggak ada antibodinya. Karena tidak ada antibodi di golongan darah AB, maka saat golongan darah B masuk ke
golongan darah AB ini tidak akan terjadi penggumpalan. Maka ini bisa didonorkan ya. Sekarang kita ke golongan darah AB. Apakah golongan darah AB bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah yang lain? Coba kita perhatikan ya. Ini golongan darah AB berarti mempunyai antigen A dan juga mempunyai antigen B. Jika golongan darah AB ingin mendonorkan darahnya ke golongan darah O, maka di O ini ada anti A dan anti B. Sudah jelas ya. Anti A akan menggumpalkan A, anti B juga akan menggumpalkan B di sini. Sehingga golongan darah AB tidak dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah O. Ini nanti akan terjadi proses penggumpalan. Bagaimana jika ke golongan darah A? Apakah bisa? Nah, golongan darah A ini memiliki anti B. Di golongan darah AB ini juga punya antigen B di sini. Sehingga anti B yang ada di golongan darah A ini nanti akan menggumpalkan antigen B yang ada di golongan darah AB. Sehingga saat golongan darah AB mendonorkan darahnya ke A, akan terjadi penggumpalan darah di sini. Berarti tidak boleh atau tidak bisa. Nah, selanjutnya, jika golongan darah AB ingin mendonorkan darahnya ke B, ya, golongan darah AB tadi antigennya A dan juga B. Di golongan darah B, ini di sini ada anti A, sehingga anti A yang ada di golongan darah B ini nanti akan menggumpalkan antigen A yang ada di golongan darah AB, sehingga golongan darah AB tidak akan dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah B. Ini nanti akan terjadi penggumpalan juga. Nah, bagaimana untuk kesesamanya? Jika kesesamanya, maka proses donor darah ini dapat dilakukan. Selain sistem peredaran darah, di dalam tubuh kita juga terdapat sistem peredaran getah bening atau biasa disebut dengan limfa. Sistem peredaran getah bening terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa atau simpul limfa. Sistem peredaran limfa berperan dalam peredaran lemak dan pemberantasan penyakit. Selama darah beredar dalam kapiler, terdapat cairan darah yang merembes keluar dari kapiler darah. Cairan tersebut mengisi ruang-ruang antar sel dan disebut cairan jaringan. Peredaran getah bening bertugas untuk mengembalikan cairan jaringan ke dalam kapiler darah. Cairan jaringan yang telah berada dalam pembuluh limfa dinamakan menjadi cairan limfa atau disebut juga dengan getah bening. Cairan limfa mengandung leukosit atau sel darah putih dan juga mengandung lemak. Lemak yang diserap oleh usus tidak diangkut melalui pembuluh darah, melainkan oleh pembuluh limfa. Pembuluh limfa di usus disebut juga dengan pembuluh kil. Nah, untuk pembuluh limfa ini strukturnya mirip dengan vena kecil, tetapi memiliki banyak katup. Pembuluh limfa ini letaknya ada di sela-sela otot, kemudian strukturnya juga mempunyai cabang halus yang bagian ujungnya terbuka. Melalui ujung terbuka inilah cairan jaringan masuk ke dalam pembuluh limfa. Pembuluh limfa ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa bagian kiri. Limfa terdapat beberapa kelenjar limfa, terutama pada bagian pangkal paha, ketiak, dan bagian leher. Ketika tubuh terinfeksi, kelenjar limfa akan membengkak. Nah, fungsi utama dari kelenjar limfa adalah untuk menghasilkan sel darah putih atau leukosit dan menjaga agar tidak terjadi penjalaran infeksi lebih lanjut. Di dalam tubuh juga terdapat alat tubuh yang fungsinya ini sama dengan kelenjar limfa, yaitu yang pertama ada limpa. Nah, limpa ini merupakan sebuah kelenjar, ini warnanya ungu tua, letaknya di sebelah belakang lambung. Fungsinya yang pertama ini untuk tempat pembentukan leukosit dan sebagai antibodi. Selanjutnya tempat cadangan sel darah. Misalnya jika ada bagian tubuh yang kekurangan darah, maka limpa akan mengeluarkan cadangannya. Kemudian fungsinya untuk tempat pembongkaran eritrosit yang sudah tua atau sudah mati. Nah, yang kedua ada tonsil atau amandel. Ini cara kerjanya sama ya seperti limfa. Letaknya di bagian kiri dan kanan pangkal tenggorokan. Tonsil berupa kelenjar limfa yang dikenal juga dengan amandel. Bisa dilihat ya di sini gambarnya.
Ini bagian kiri dan bagian kanan. Di sini kelihatan jelas dia sedang membengkak. Nah, kelenjar pada amandel banyak mengandung limfosit. Selain itu, tonsil juga, selain yang di mulut, ada juga yang di rongga hidung. Nah, untuk tonsil yang ada di rongga hidung ini disebut dengan polip atau polip hidung. Amandel dan polip ini bekerja sebagai garis depan pertahanan tubuh dari infeksi yang dapat tersebar dari hidung, mulut, dan tenggorokan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.